Oke. Pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana kalau subjeknya berupa compound subjects. Compound subjects itu maksudnya adalah combination of two or more nouns ataupun noun phrases, biasanya di-join oleh kata and, seperti contoh yang ada di sini. Oke, wait for a moment. Nah, di contoh ini ada 3 noun and noun phrase. Di sini ada 2 nouns, lebih tepatnya sama 1 noun phrase. Mereka digabung oleh kata and sehingga mereka menjadi compound subject. Karena mereka compound subject, maka mereka otomatis menjadi plural subject. Therefore, the verb yang akan digunakan adalah plural verb. Di konteks ini kebetulan kalimatnya kalimat pasif ya. Okay, let's go ahead. And then, gimana kalau subject and verb ini inverted atau dibalik posisinya? Verb duluan baru subject. Maka kita perlu mengidentifikasi dulu mana subjeknya. Pada 2 contoh di sini, kata here, kata there ini bukan merupakan subjek. Here ini merupakan adverb of time, adverb of place. Kemudian yang menjadi subjek yang mana? Ini kata atau frasa the products. Lebih lengkapnya lagi, the products of mechanical engineering students. The products menunjuk ke satu hal yang plural, maka subjeknya menjadi plural subject. And of course, verbnya menjadi plural verb. Kemudian di contoh berikutnya, subjeknya merupakan subjek singular karena ada one CCTV, mengacu ke hal yang singular. Maka verbnya menjadi singular verb. Sama seperti pembahasan di awal, key point-nya adalah singular subject berpasangan dengan singular verb, plural subject berpasangan dengan plural verb. Oke, gimana kalau kalimat kita ada penggunaan kata or, nor, either or, ataupun neither nor? We need to focus on the nearest subject dari verb. Maksudnya gimana? Jadi, kita sudah menentukan, verbnya di sini. Ini adalah verbnya, is-nya. Kita lihat ke sebelumnya, berarti bagian yang sebelumnya ini adalah subjek yang paling dekat. Yaitu ini ada kata hubung neither. Bentar, saya ganti menjadi pen. Ada neither nor. Maka kata benda terdekat dari verb ini adalah the child. Dan the child ini merupakan singular noun. And of course menjadi singular subject. Dan verbnya menjadi singular verb. Berbeda dengan contoh yang kedua. Neither the man nor the children. The children merupakan plural noun. Sehingga menjadi plural subject. And of course verbnya menjadi plural verb. Oke? Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. What if we have collective noun? Collective noun ini merupakan a group of things or people. Memang kolektif. Berarti terdiri dari lebih dari satu atau terdiri dari banyak bagian. Tetapi karena ini merupakan collective noun, dianggap sebagai singular noun. Sehingga dalam kalimat nanti menjadi singular subject. And of course, ketika kita memiliki singular subject, maka
verbnya menjadi singular verb. And we can also have uncountable noun. Di kalimat kita bisa ada uncountable noun. Contoh uncountable noun itu ada furniture, sugar, water, new soil, oil, salt, water. Yeah, we have many uncountable noun in English. Dan uncountable noun ini bukan berarti kata benda ini tidak dapat dihitung, but it needs satuan. Ada satuan yang membantu untuk menghitung kata benda ini. Contohnya a kilo of, a liter of, a glass of, and so on. Dan jika subjek kita merupakan uncountable noun, maka subjek tersebut menjadi singular subject. Sehingga verb kita menggunakan singular verb. Seperti contoh di sini. Water is an important part in the world. Nah, kita sampai ke bagian yang hampir terakhir, yaitu special subject. Ada 3 special subjects yang akan kita bahas. Yang pertama itu kalau kita punya beberapa jenis kata di sini. Ada banyak kata di sini mulai dari each, another, anyone, anybody, anything, someone, somebody, and so on. Ada cukup banyak. Jika subjek kita menggunakan kata-kata ini, salah satu di antara kata ini, maka subjek kita menjadi singular subject. And of course, karena kita memiliki singular subject, maka verbnya adalah singular verb. Seperti contoh, each of you needs to wash your hands before entering the building. Special subject yang kedua, kita bisa memiliki salah satu di antara kata-kata ini dalam subjek kita. Ada both, many, few, several, or other. Jika kita menggunakan salah satu di antara kata-kata ini dalam subjek kita, maka subjek kita merupakan plural subjects. And of course, verbnya adalah plural verb. Seperti dua contoh ini. Kalian bisa baca sendiri. Yang terakhir, special subject yang terakhir, itu kalau tadi di 2 special subject yang sudah kita bahas, itu yang special subject yang pertama itu menggunakan singular verb, special subject yang kedua menggunakan plural verb. Untuk special subject yang ketiga ini, bisa menggunakan salah satu di antara 2 itu. Tetapi ada konteksnya. Jadi, jika our subject has one of them, ini ada none, any, all, more, most, some, kita perlu menggunakan plural subject, kita perlu menggunakan plural verb if setelah salah satu di antara kata yang tadi, ini seperti contoh ini ada any, ini diikuti oleh plural noun, contohnya any suggestions. Sehingga karena setelah any ini diikuti oleh plural noun, maka subjeknya menjadi plural subject. And of course, verbnya menjadi plural verb. Berbeda dengan contoh yang kedua, setelah kata any diikuti oleh singular noun, maka subjeknya menjadi singular subject. And of course, the verb is singular verb, a singular verb. I think that's it. Thank you so much. This is the reference that I use to talk about subject-verb agreement. Thank you very much and see you next time. Bye-bye.